Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat bias yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Ada pertanyaan yang masuk di bimbingan Islam, pertanyaan dari penanya yang semoga Allah memuliakannya dan memberikan dia taufik, yaitu pertanyaan berkaitan dengan apakah dibolehkan akikah dengan menggunakan hewan selain kambing. Karena yang ma'ruf, yang dikenal di tengah masyarakat kita, akikah itu dengan kambing. Bolehkah dengan menggunakan sapi, kerbau, atau mungkin kalau di Jazirah Arab, bolehkah akikah menggunakan onta? Akikah tentunya merupakan tanggung jawab bagi orang tua anak. Ketika seseorang diberikan rizki momongan oleh Allah SWT, ya, mereka dituntut, ya, para ulama mengatakan tidak sampai derajat wajib, ya, tapi disunnahkan, ya, sunnah muakkadah. Sebagaimana penjelasan para ulama, mereka dituntut untuk melaksanakan akikah. Sebagaimana dalam hadis, ya, dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin rohinah bi akikatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadekan dengan akikahnya. Tergadekan dalam sisi apanya? Imam Ahmad bin Hanbal memberikan pengertian yang tergadekan maksudnya adalah syafaatnya. Itu salah satu ijtihad beliau. Jadi yang tergadekan adalah syafaatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika anak, ya, diberikan rizki anak, kemudian ketika kecil atau setelahnya tidak diakikoi, maka orang tua nanti akan kehilangan mendapatkan kesempatan syafaat dari si anak nanti di yaumil qiyamah. Ini salah satu tafsiran atau penjelasan yang digadekan itu apanya dalam masalah akikah. Oleh karenanya sangat dianjurkan, ya, sunnah muakkadah bagi para orang tua yang mempunyai kemampuan rezeki untuk mengakikahi anaknya. Ya. Dan berapa jumlah idealnya untuk akikah anak? Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumallahu ta'ala, bahwa Nabi SAW bersabda, man wulidalahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Barang siapa yang diberi anugerah seorang anak dan menghendaki untuk menyembelih hewan, maksudnya adalah akikah, maka lakukanlah. Anil gulami syatani mukafiatani. Untuk kalau anak laki-laki yang diberikan oleh Allah, maka menyembelih 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun. Dan untuk anugerah untuk anak perempuan, maka cukup disembelihkan 1 ekor kambing. Kemudian ada pertanyaan sedikit masalah yang lain juga. Misalnya tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kalau anak laki-laki itu 2 kambing gitu. Bolehkah misalnya ternyata orang tuanya punya dana yang mepet, mungkin uangnya hanya cukup untuk mengakikoi anak laki-lakinya, cuman bisa beri 1 kambing. Nah, apakah yang demikian juga dicukupkan, alias apakah juga sah jika anak laki-laki diakikoi dengan hanya 1 kambing? Para ulama mengatakan sah-sah saja. Seperti pendapat Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dan juga pendapat yang lain dari kalangan ulama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan as-sunnatu an yu'aqqa 'anil ghulami syatain. Sunnahnya memang untuk anak laki-laki itu diakikoi dengan 2 ekor kambing. Wa anil jariyah syah. Dan untuk anak perempuan cukup 1 kambing saja. Fa in aqqa 'anil ghulami syatan hasala aslal sunnah. Hasala aslus sunan. Tapi misalnya ternyata untuk anak laki-laki itu diakikoi hanya dengan 1 ekor kambing, maka itu sudah mencukupi atau sudah terwujud baginya pokok sunnah. Walaupun mungkin kehilangan afdoliyah, tapi dia sudah
terhitung ya melaksanakan akikah untuk anaknya. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang lain lagi. Nah, kalau tadi pembahasannya adalah akikah dengan kambing, apakah boleh akikahnya dengan onta atau dengan sapi atau yang sejenis dengan sapi yaitu kerbau? Nah, ini juga diperbolehkan. Para ulama mengatakan itu boleh-boleh saja. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, buku ensiklopedi fatwa yang dikumpulkan oleh para ulama di negara Kuwait, ya. Di situ dituliskan, dikutipkan, dikatakan yujzi'u fil aqiqah al-jinsul ladzi yujzi'u fil udhiyah. Ya. Jenis hewan yang digunakan untuk akikah itu sama dan mencukupi sebagaimana yang digunakan untuk kurban. Nah, ini menjadi kaidah. Kawan-kawan bisa catat ini bahwa status syarat berkaitan dengan hewan kurban itu sama dengan akikah. Yang cukup untuk kurban, maka itu juga cukup untuk akikah. Sebagaimana kurban boleh dengan onta, boleh dengan sapi, kerbau. Yang penting bahimatul an'am. Kemudian juga kambing yang kacangan ataupun yang domba. Maka akikah pun juga sama. Yaitu apa? Wahwal an'am min ibil wa baqar wa ghanam wala yujzi'u ghairuha. Yaitu hewan-hewan dari kalangan bahimatul an'am, dari kelompok ras onta, sapi, dan juga kambing. Tapi tidak mencukupi hewan selain itu. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa akikah dengan sapi boleh-boleh saja. Saya tambahi pertanyaan lagi. Kemudian, sapi dalam masalah kurban boleh berserikat. Sapi boleh 7 orang berserikat. Sebagaimana onta juga boleh 7 orang. Apakah dengan itu dimaknai bahwa akikah juga boleh berserikat? Alias, ya, si orang yang berakikah dia mengambil 1/7-nya atau 2/7. Karena tadi untuk anak laki-laki afdolnya adalah 2 ekor kambing. Perempuan 1 ekor kambing cukup. Nah, boleh nggak misalnya pas ada kurban, orang-orang kemudian akan menyembelih kurban dengan sapi, ternyata terkumpul ya baru 5 orang misalnya, baru 5 orang. Nah, yang 2 masih kosong. Nah, slot yang 2 ini boleh nggak orang mengisinya niatnya bukan kurban tapi niatnya untuk akikah gitu. Para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Di sini dikatakan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dikatakan amma idza aqqa bi subu'aini minal badanah wal baqarah narju an yujzi'a fanarju an yujzi. Adapun jika seorang mengakikoi anaknya dengan 2/7 dari onta atau 2/7 dari sapi, ini jika anaknya laki-laki ya, 2/7 maksudnya disamakan dengan 2 ekor kambing. Adapun cuman misalnya 1/7 itu juga boleh. Beliau mengatakan narju an yujzi. Kita harapkan itu juga mencukupi. Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan di sini bahwa akikah itu afdolnya laki-laki dengan 2 ekor kambing, perempuan dengan 1 ekor kambing. Tapi misalnya dananya mepet, ternyata si orang tua hanya bisa memberi 1 ekor kambing untuk akikah anak laki-laki, itu juga sudah mencukupi. Kemudian misalnya ternyata akikahnya tidak dengan kambing tapi dengan onta atau dengan sapi, itu juga mencukupi. Dan sapi dan ontanya tidak harus 1 ekor dibeli sendiri, tapi boleh berserikat juga. Misalnya ada 7 orang misalnya mendapatkan rizki, 7 orang punya anak semua perempuan misalnya, kemudian mereka berserikat beli sapi 1/7 itu juga mencukupi. Semoga yang sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.